Nah, ada 3 dosen, saya, Pak Heri, dan Pak Safi, sama Bu Heni gitu ya. Kalian juga bisa mungkin meminta bahan ajar dari sana untuk saling melengkapi gitu ya. Tapi bahan tayang RPS sudah kita share, artinya nggak jauh berbeda lah antara satu dosen dengan dosen yang lain. Oke, materi ini akan lebih mudah Anda dan pasti Anda sudah menguasai gitu ya, pengantar akuntansi, manajemen keuangan 1 dan keuangan 2. Apalagi kalau Anda mau belajar lagi corporate finance gitu ya, corporate finance. Karena basic untuk memahami penilaian bisnis itu adalah akuntansi, manajemen keuangan, dan juga corporate finance. Gitu ya. Untuk penilaian, ini nggak berubah dengan semester sebelumnya, artinya 30 UTS, 30 UAS, dan aktivitasnya 40 dengan komposisi tertinggi ada di tugas, gitu ya. Aktivitas berupa tugas itu 40% atau 16% gitu ya, di sini ada 16%. Kehadiran 4, sikap partisipasi 8, dan ujian atau kuis atau tes gitu ya, post test atau pretest 12%, sedangkan tugas 16%. Nah, nanti akan kita sampaikan tugasnya seperti apa gitu ya. Oke, apa yang akan kita pelajari di hari ini? Kita bicara pengenalan dulu, apa sih penilaian bisnis. Intinya Anda tahu bedanya bisnis dengan properti dan objek penilaian bisnis itu apa, gitu. Bedanya di mana dengan properti. Kemudian mulai pertemuan besok kedua kita udah langsung masuk ke penilaian bisnisnya, mulai dari konsep atau prinsip-prinsip, premis, pendekatan terkait dengan penilaian bisnis dan bagaimana bedanya dengan penilaian properti dari sisi teorinya. Kemudian mulai pertemuan ketiga itu mulai kita bicara prosesnya, gitu ya. Bagaimana prosesnya, terus bagaimana mengumpulkan datanya, data apa yang ada dicari, kemudian dari data itu bagaimana kita menganalisa, gitu ya. Nah, menganalisa baik menganalisa makro, analisa industri, dan juga analisa mikro. Artinya mikro di sini adalah perusahaan pembanding. Perusahaan yang menjadi objek penilaian. Kalau bicara industri adalah perusahaan pembanding, gitu ya. Nah, kemudian analisa laporan keuangan. Nah, sebelum analisa laporan keuangan ini Anda harus melakukan penyesuaian, gitu ya. Perlu penyesuaian dan normalisasi, gitu ya. Kenapa harus disesuaikan? Kenapa harus dinormalisasi? Nah, ketika bicara penyesuaian dan normalisasi ini, mau nggak mau Anda harus merujuk kembali pengetahuan Anda tentang siklus akuntansi, gitu ya. Siklus akuntansi mulai dari posting sampai menghasilkan income statement atau laporan keuangan. Gitu ya. Itu harus Anda pelajari kembali. Kemudian setelah laporan keuangan dari perusahaan kita maupun perusahaan pembanding sudah dinormalisasi atau disesuaikan, baru Anda melakukan analisa terkait dengan kinerja. Gitu ya. Rasio-rasio analisis Anda pelajari lagi, tapi tidak sekedar hafal rumusnya seperti MK1, tetapi kita bicaranya pada tataran dampaknya terhadap kinerja perusahaan di masa yang akan datang, gitu ya. Contoh kalau Anda current ratio, current liabilities dibagi current asset dibagi dengan current liabilities, gitu ya, ketahuan gitu ya, berarti dia liquidity-nya bagus kalau nilainya kalau tinggi, gitu ya. Tinggi artinya dia melunasi utang jangka pendeknya bagus. Tetapi di satu sisi, apa efeknya terhadap profitabilitas dan apa efeknya terhadap risiko perusahaan, larinya nanti apa efeknya kepada value perusahaan ketika dia banyak aset lancarnya dibandingkan dengan utangnya. Nah, itu menjadi analisa yang perlu kita pertimbangkan ketika melakukan penilaian bisnis.
Nah, itu pertemuan sampai ke-7, sehingga tugas Anda yang pertama, tugas kelompok, adalah menyusun analisa. Analisa apa? Menyusun analisa makroekonomik, industri, dan perusahaan atau mikro. Bicara mikro berarti ngomongin analisa-analisa ini, rasio dan segala macam. Dikumpulkan pada pertemuan pertama, pada setelah UTS, untuk tugas yang pertama. Jadi tugas pertama adalah menyusun analisa makroekonomik, industri, dan perusahaan objek penilaian maksudnya, atau subjek penilaian. Setelah itu pertemuan ke-8 kita bicara teknis penghitungannya. Teknis menghitung dengan pendekatan pasar. Pertemuan ke-8 ngomongin pendekatan pasar. Ini sudah ada Anda pelajari sebagian di manajemen keuangan. Kemudian pertemuan 9-10 ngomongin pendekatan aset. Pendekatan yang berbeda dengan pendekatan di penilaian real property atau personal property. Walaupun ketika menggunakan pendekatan ini, Anda tidak bisa menghilangkan ilmu Anda terkait penilaian real property ataupun personal property. Masih digunakan. Gitu ya. Tetapi base-nya kita tetap pada penilaian bisnis. Bukan murni penilaian real property atau personal property. Pertemuan 11 ini mengulang, gitu ya, memperdalam pengetahuan Anda tentang WACC, gitu ya, cost of equity, cost of capital, sehingga nanti proporsi keduanya menjadi WACC. Anda sudah belajar di MMK, manajemen keuangan, MenQ terkait dengan security market line, kemudian beta, gitu ya, dengan menggunakan hitung-hitungan, gitu ya. Nah, di sini kita akan bagaimana menghitung beta, gitu, beta apa. Kemudian ada bagaimana kalau perusahaannya tidak listing di bursa, perusahaan tertutup, bagaimana dengan betanya. Kemudian acuannya apa kalau kita menggunakan risk free-nya itu apa, bagaimana cara menghitung risk free, dan lain sebagainya. Nah, itu akan menjadi dasar untuk menentukan tingkat diskonto, sehingga pertemuan 12-13 Anda sudah bisa menentukan penilaian dengan menentukan nilai dengan pendekatan pendapatan, gitu ya, pendekatan pendapatan. Di pertemuan ke-14 ini sebenarnya laporan penilaian. Nah, laporan penilaian dari hitungan tadi Anda buat rekonsiliasi. Nah, ini ada perbedaan teknik atau perbedaan tahapan ketika bicara sudah mendapatkan indikasi nilai, ada diskon dan ada premi. Apa itu diskon, apa itu premi, nanti akan kita bahas besok pertemuan kedua dan pertemuan ke-14. Nah, harapan saya di pertemuan 14 ini, Anda menyusun laporan penilaian sebagai tugas terakhir. Laporan penilaian itu isinya analisa tadi, plus implementasi perhitungannya sehingga ada kesimpulan nilai. Jadi, Anda lanjutkan analisa laporan di tugas pertama, Anda bawa, Anda masukkan di laporan penilaian ditambah dengan hitungan. Gitu ya. Jadi kan laporan penilaian itu bagiannya adalah analisa-analisa plus hitungan dan kesimpulan nilai. Sehingga di pertemuan 14 ini Anda sudah bisa mengumpulkan laporan penilaian, gitu ya. Dan sudah dicicil sebagian, separuh dari laporan penilaian itu berupa analisa di sebelum UTS. Oke, itu. Nah, harapannya nanti di pertemuan 14 ada presentasi, Anda buat 5 kelompok, gitu ya. Nanti presentasi paling per kelompok 10 menit, gitu ya. 10 menit saya kira sudah cukup, gitu ya. Maksimal 15 menit, gitu ya. Oke, itu. Nah, ini tugasnya sudah ada, nanti silakan baca di RPS. Itu terkait dengan rencana kontrak kita pembelajaran selama 1 semester. Silakan yang mau bertanya, kalau mau bertanya, enggak saya lanjutkan.
Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk kelompoknya itu ditentukan atau gimana, Pak? Silakan milih sendiri, nggak apa-apa. Tentukan. Per kelompok berapa orang, Pak? 5 kelompok ya. Baik, Pak. Silakan tentukan sendiri gitu ya, 5 kelompok. Ini ada berapa siswa? 27 atau 28? 29, Pak. Oh, 29 ya kelas ini. Banyak juga ya. Ya udah 5 kelompok ya. Nanti berarti 6. Iya, 29. Kalau kelas satunya kemarin cuma 27, ini 29. Oke. Oke, hari ini kita akan bahas tentang pengenalan dulu gitu ya, pengenalan tentang penilaian bisnis. Oke, ini bukunya tadi Valuing Ebullicious. 3 buku ini menjadi buku referensi utama. Bukunya Pratt yang biru, yang oranye ini bukunya Damodaran. Ini edisi kedua ya. Ada edisi yang ketiga dan ada free download-nya juga. Ini masih yang lama yang saya tampilkan. Nah, bukunya Damodaran ini sebenarnya kita gunakan ketika membahas pertemuan 11, 12, 13. Ada sekitar 4 sampai 5 bab yang akan kita gunakan terkait pendekatan pendapatan. Sebenarnya kita gunakan adalah pendekatan pendapatan untuk Pratt ini. Nah, yang terakhir nanti akan saya share bukunya Pak Ruki. Nah, ini buku yang ke pendukung gitu ya. Ada KPI, ada SPI. Silahkan kalau KPI, SPI itu mau nggak mau harus beli di MAPI gitu ya. Beli di MAPI. Oke, dan peraturan terkait. Artinya kalau Anda ingin memahami bagaimana konteks DJP, bagaimana konteks DJKN, bagaimana konteks penilaian publik, ya masing-masing punya peraturan dari Menteri Keuangan atau dari Direktorat Jenderal SE, surat edaran masing-masing eselon 1 atau per dirjen ya, peraturan dirjen gitu ya. Ini udah tadi. Nah, sesuai dengan RPS terbagi menjadi dalam setiap pertemuan itu ada tatap muka seperti ini, ada diskusi dan ada tugas gitu ya. Nah, tatap muka sesuai ketentuan PJJ adalah minimal 1 jam, jadi paling tidak 1 jam akan kita gunakan untuk teori. Habis itu Anda bisa diskusi, tanya jawab setengah jam, selebihnya 1 jam kita gunakan untuk tugas gitu ya. Oke, penilaian bisnis. Ada penilaian, ada nilai, ada bisnis. Oke, kita diskusi aja biar lebih enak. Apa itu nilai? Silakan. Saya mungkin Pak ingin mencoba menjawab. Ya. Kalau menurut saya, Mas. Sebentar. Absensi berapa? absen 3 Pak. 3. Oke. Kalau menurut saya, nilai itu suatu opini yang berupa estimasi terhadap suatu barang atas manfaat ekonomi yang diberikan, Pak. Oke, opini gitu ya. Bicara opini Ya, Pak. berarti pendapat. Bicara pendapat berarti persepsi gitu ya. Persepsi antara seorang penilai terhadap manfaat tadi disebutkan, manfaat. Iya, Pak. Atau bicara manfaat berarti utility. Utility atas saat ini atau mendatang? Saat ini dan mendatang, Pak. Oke, artinya kepemilikan kita di masa yang akan datang dan berapa nilainya saat ini gitu ya. Oke. Jadi kalau kita merujuk ke konsep dan prinsip umum penilaian Indonesia yang ada di SPI, secara garis besar apa yang disampaikan teman Anda tadi tepat gitu ya. Opini. Opini apa? Manfaat ekonomi. Manfaat ekonomi macam-macam. Tergantung dari kepemilikan aset yang Anda miliki. Gitu ya. Kalau Anda memiliki kos-kosan asetnya ya berarti manfaat ekonominya berupa
pendapatan dari sewa kos-kosan. Atau dari kepemilikan aset berupa tanah, ya tidak hanya berupa kalau disewakan, tetapi ada hak untuk apa? Memanfaatkan. Dengan pemanfaatan bisa mendapatkan pendapatan, gitu ya. Dan bisa juga terkait dengan apresiasi nilai, kenaikan di masa yang akan datang kalau dijual kembali, gitu ya. Nah, kalau bicara perusahaan, ya bicaranya adalah cash flow-nya, manfaat dari kepemilikan perusahaan. Kalau saham, ya dividennya. Kalau obligasi, ya kuponnya, gitu ya. Dari suatu aset apapun, gitu ya. Dan tentunya dia bernilai kalau dapat dipertukarkan. Yang menjadi penting di sini adalah manfaat ekonomi. Bicara manfaat berarti bicara utility. Makanya Anda masih ingat dulu ada DAS. Ya. Utility merupakan salah satu komponen pembentuk nilai. Oke, itu pengertian dari nilai. Kalau penilaian, kalau begitu. Saya mungkin Pak. Ya, silakan Pak. Mbak Putri ya. Tiara Putri Pak ya. Ya, Kan kalau tadi itu nilai itu adalah suatu opini ya Pak. Kalau misalnya penilaian itu berarti proses untuk memberikan estimasi suatu opini itu. Jadi proses untuk mendapatkan pendapat atau opini tersebut. Oke. Itu mungkin. Oke, jadi kalau penilaian, ya prosesnya. Proses apa? Proses untuk mendapatkan satu kesimpulan nilai. Dan kesimpulan nilai nanti menjadi sebuah opini yang akan disampaikan kepada pemberi tugas, kepada klien. Gitu ya. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau bicara proses itu, kalau Anda belajar tahapan penilaian, berarti mulai dari mana sampai mana? Identifikasi masalah sampai dengan pelaporannya, Pak. Oke, jadi mulai dari identifikasi masalah, identifikasi objek, identifikasi penugasan Anda, scope of work Anda, sampai laporan. Nah, sekarang dalam melakukan proses itu kira-kira masing-masing orang berbeda nggak? Beda, Pak. Beda, Pak. Kalau berbeda seperti itu, kira-kira hasilnya nanti jauh berbeda atau harapannya ya kalau beda tipis lah gitu. Beda tipis. Beda tipis, Pak. Beda tipis. Nah, untuk menjamin supaya beda tipis caranya? Harus mempunyai data dan fakta yang akurat, Pak. Mempunyai data dan fakta gitu. Cukup data dan fakta? Dan juga sesuai dengan standar penilaian juga, Pak. Oke, jadi kita bicara opini nilai itu bukan fakta gitu ya. Persepsi masing-masing orang berbeda gitu ya. Nah, kita berusaha mengkuantifikasi itu. Nah, supaya tidak terlalu banyak art-nya, perlu ada sainsnya. Ketika bicara sains, perlu ada metodologi gitu ya. Nah, ketika bicara metodologi berarti di situ ada teknisnya. Ketika bicara teknis, maka ada pedomannya. Ketika bicara pedoman, ya bisa SPI. Kalau kita bicara penilai publik SPI, nah untuk apa dulu? SPI untuk kaitannya penilai publik perusahaan yang listing di bursa, maka nggak serta-merta hanya tunduk pada SPI, tapi juga tunduk pada POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, gitu ya. Nah, kalau penilaiannya untuk penilaian BMN, mungkin penilai DJK nggak mampu, belum pernah menilai objek-objek berupa misal kapal pesiar, belum pernah gitu ya. Nah, minta bantuan KJP, makanya KJP tidak hanya bicara penilaian di SP, dia juga harus melihat peraturan di pengelolaan BMN. KJPP diminta Pemda untuk menilai laporan penyusunan neraca pemerintah pusat atau neraca pemerintah daerah, maka nggak hanya menggunakan SP, tapi menggunakan peraturan terkait dengan pernyataan standar akuntansi pemerintah, gitu ya. Jadi apa yang disampaikan teman Anda tadi intinya tepat, gitu ya. Proses
memberikan opini untuk mendapatkan nilai. Nah, dasarnya apa? Kalau merujuk ke konsep prinsip penilaian, maka harus berdasarkan SPI dan peraturan-peraturan yang berlaku. OJK, penilaian adalah proses pekerjaan memberi opini nilai atas suatu objek penilaian. Artinya kalau bicara objek penilaian, bisa terkait dengan personal property, real property, atau bisnis. Gitu ya. Nah, nanti kita perlu membedakan nih, apa itu bisnis, apa itu properti. Oke, kalau sudah tahu nilai, penilaian, kemudian bisnis, apa itu bisnis? Izin, Pak. Nanti 3, 2, 6, 1. Ayo, bisnis. Izin Pak, Ya, silakan. menurut sepengetahuan saya, bisnis itu suatu usaha atau upaya yang ditujukan untuk mendapatkan tujuan tertentu. Seperti kata Bapak tadi, kalau obligasi itu ya kupon, kalau saham itu ya dividen, kayak gitu Pak. Suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Oke, untuk bisa mendapatkan usaha, apa yang harus Anda lakukan? 21, 26. Nomor berapa, Mbak? Nomor 21, Pak. Oke. Untuk bisa mendapatkan usaha, usahanya, saya usahanya aja deh main apa? Saham, main obligasi gitu. Untuk bisa mendapatkan saham obligasi gimana? Ya, memperhitungkan beberapa hal tertentu seperti kata Bapak tadi, misal obligasi kita memperhitungkan kupon gitu, Pak. Kalau saham ya dividen gitu. Oke. Kalau kita bicara investasi gitu ya, biasanya untuk mengukur investasinya berhasil atau tidak itu gimana? Tadi untuk mencapai tujuan tertentu, gimana? Ini gampangnya, kalau Anda mau buka toko deh, tahap awal yang Anda lakukan apa? Harus punya Yang Anda butuhkan? harus punya modal dulu, Pak. Oke, punya modal. Berarti kalau kita bicara usaha, maka di dalamnya ada suatu penanaman modal gitu kan ya, butuh dana gitu ya. Dengan dana itu kemudian menjadikan kita mempunyai kepemilikan gitu ya. Ya terserah pemilikannya apa. Kalau toko ya berarti kita punya toko. Kalau saham berarti kita punya surat berharga. Kalau punya obligasi ya berarti kita punya surat berharga berupa obligasi. Oke. Jadi upaya atau aktivitas yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu. Yang sampai Mbak Putri tadi tepat. Nah, untuk dapat itu nanti konteksnya adalah penilaian bisnis, maka ada penanaman dana. Ketika bicara penanaman dana di sini, ini berarti ada bicara sumber dana. Bicara di manajemen keuangan namanya capital structure. Bentuknya ada berapa? Ayo, bentuknya ada berapa? Sumber pembiayaan ada berapa? Ada likuiditas dan ekuitas, Pak. Sumber pendanaan ada likuiditas atau liabilitas? Liabilitas, Pak. Sumber pendanaan itu dua gitu ya. Ada yang hutang, liabilitas, hutang, dan ekuitas. Oke, ini kalau jadi neraca kan kayak gini nih. Aktiva, pasiva. Ya enggak? Oke. Kalau kemudian Anda punya saham, artinya Anda memiliki perusahaan enggak ini?
Memiliki perusahaan PT ABC ini enggak kira-kira? Iya, Pak. Halo? Iya. Anda memiliki. Besarnya kepemilikan Anda seberapa, Mas? Sebesar saham yang kita beli terhadap perusahaan tersebut, Pak. Oke, berarti Anda memiliki ekuitas, punya hak atas perusahaan sebesar ekuitas. Nah sekarang kalau tadi toko kelontong, Anda juga menerbitkan saham, Anda juga cari hutang ke bank, gitu ya, hutang jangka panjang. Berarti kalau semuanya Anda penuhi sendiri, gitu ya, Anda sebagai pemilik, nah kemudian berarti ada hutang nih, Anda juga ada hutang. Oke, berarti hutang ditambah dengan ekuitas itu sama dengan total aset nggak? Hutang plus ekuitas itu sama dengan total aset nggak? Iya, Pak. Oke. Kalau begitu pertanyaannya, kalau umpama nih menilai perusahaan itu sama nggak dengan menilai hutang ditambah dengan menilai ekuitas? Sama nggak? Sama, Pak. Oke, sama gitu ya. Oke, jadi balik lagi dari bisnis itu ada penanaman dana dalam rangka apa? Kepemilikan. Kepemilikan apa? Tergantung. Kalau sumber dananya dari ekuitas berarti memiliki ekuitas gitu ya. Kalau kita bicara memiliki perusahaan berarti di dalamnya ada dua investor, investor hutang dan investor ekuitas. Sehingga kalau teknik penilaiannya nanti kalau menilai perusahaan ya paling simpel bahasanya adalah hutang ditambah ekuitas, itu merupakan representasi dari nilai perusahaan secara sederhana gitu ya. Nanti ada beberapa pertimbangan ya terkait dengan hutang yang mana nih, hutang yang ngandung bunga enggak atau hutang yang berbunga aja gitu ya. Nah, konsep manajemen keuangan kan sudah Anda pelajari. Nah, harapannya dari ini adalah mendapatkan benefit di masa yang akan datang. Nah, tadi Anda bicara nilai itu adalah sebuah opini atas manfaat. Benefit ini kan manfaat. Pertanyaan saya, bagaimana Anda merubah benefit ini menjadi nilai? Apakah itu nilai perusahaan, apakah nilai saham? Benar nggak gitu konsepnya? Anda harus merubah ini untuk mendapat nilai perusahaan sama nilai saham. Benar nggak? Oke, katanya ini tadi ya. Ada struktur modal. Aduh, sorry. Ini ngulang manajemen keuangan. Ini struktur modal berupa hutang sama ekuitas, PT ABC, ini total aset. Oke, tergantung Anda nanti kepemilikan perusahaan atau penyertaan. Harapannya ada benefit. Nah, tadi Anda sudah bicara tuh pertama tadi Mbak, siapa nomor absensi 3 itu nilai itu tadi apa? Opini atas manfaat. Benar nggak gitu tadi? Benar nggak? Benar, Pak. Oke. Siapa tadi yang jawab benar? Siapa barusan yang jawab benar? Nggak usah takut. Ayo. Ayo kok takut? Siapa? Ustaz. Diskusi aja enak nanti kalau kita diskusi. Biar pemahamnya gampang. Oke. Siapa yang diskusi? Oke, tunjuk aja deh Mas Maulana Lutfi. Mas. Oke. Pertanyaannya, bagaimana Anda mengkuantifikasi benefit di masa depan ini menjadi value, gitu loh.
Pertanyaannya gitu. Oke, saya tuntun nih. Tadi Anda butuh dana nih, ada ekuitas, ada hutang. Mereka itu investor nggak? Ya, Pak. Ya, investor kan? Di manajemen keuangan, ya investor. Hutang, mereka memberi hutang ke perusahaan kita itu sebenarnya mereka menginvestasikan dananya untuk mendapatkan pendapatan. Berupa, apa kalau hutang itu? Investor hutang, pendapatannya apa? Bunga, Pak. Bunga. Kalau ekuitas, Dividen. dapat pendapatan dividen. Atau capital gain kan? Ya, Pak. Kedua ini kan. Oke, sekarang dah ada yang investor, mendirikan perusahaan, perusahaannya Anda pimpin sendiri, Anda jalankan, dapatlah net income, gampangannya net income. Gitu ya. Iya kan? Laba bersih. Dapat laba bersih umpama. Net income. Nah, pertanyaan saya, net income ini nanti harus Anda distribusikan kepada siapa? Net income didistribusikan ke ini Betul, pemegang oke. saham. Oke, pemegang saham sebenarnya bukan net income ya, sebenarnya pendapatan lah. Karena pendapatan kan masih gross gitu ya. Kalau net income udah bersih. Akan Anda ke pemegang saham, ekuitas, satunya kepada Pemberi pinjaman, Pak. kreditor, gitu ya. Nah, berarti kan sekarang pertanyaan benefitnya itu ada dua. Bisa, pendapatan untuk perusahaan gitu ya, itu ada yang untuk pemegang utang ditambah dengan pemegang ekuitas, ada yang ekuitas saja. Ingat jangan dikacaukan nanti ini bunga loh ya. Saya ngomongnya pendapatan. Pendapatan. Uang yang masuk lah, aliran yang masuk ke perusahaan. Sama satunya yang ekuitas. Ekuitas. Nah, dari ini dan ini, bagaimana Anda rubah menjadi value? Nah, kalau kita ngomongnya di situ deh. Dicari net present value-nya, Pak. Oke, berarti istilah penilaiannya apa namanya, Pak? Cara mempresent value kan? Ayo, pendekatan pendapatan. Ada dua. Apa ayo? Discount rate apa? Discount. Anda diskontokan. Kalau nggak diskonto, kapitalisasi. Ya nggak? Ini juga Anda diskonto, maka ada DCF dengan kapitalisasi. Maka nanti ketika Anda menggunakan diskonto, Anda butuh discount rate. Kalau capitalization, Anda butuh capitalization rate. Ya, sampai sini bisa dipahami? Udah selesai berarti apa yang kita omongkan selama 1 semester. Itu aja. Bagaimana cara menentukan nilai? Ya kalau nilai perusahaan, ya cash flow. Pendapatan itu identik cash flow. Cash flow ke siapa? Cash flow untuk ekuitas dan kreditor, Anda discount rate. Nah kalau discount rate-nya untuk dua pemegang saham ini, maka diskontonya namanya WACC bukan, Pak? WACC. Oke. Kalau Anda hanya menilai ekuitas, cash flow ke ekuitas, pendapatannya berupa cash flow ke ekuitas, maka kita diskon rate-kan dengan menggunakan Pak. Cost of equity. Bagaimana cara menghitung cost of equity? CAPM, Pak. CAPM. Good. Nah, udah selesai ya? Udah selesai yang kita pelajari. Selama 1 semester Anda sudah bisa kok. Gitu. Oke ya. Berarti kalau kemudian kita ngomong apa itu penilaian bisnis, kita tahu bisnis, gitu ya. Nanti kita akan bisa jawab. Nah ini lebih lanjut ada tambahan dari konsep dan prinsip penilaian yang ada di SPI. Kalau bicara usaha tadi, bisa komersial, bisa industri, bisa jasa.
Masing-masing mempunyai karakteristik. Artinya apa? Berarti kita bicara industri ini. Makanya Anda melakukan analisa industri. Industri ini ada komersial, apa aja kelompok industri komersial, apa aja kelompok industri. Nah, maksud yang industri di sini itu sebenarnya lebih kepada manufaktur gitu ya. Dan jasa. Nah, tujuan untuk mencari keuntungan. Berarti kalau mencari keuntungan harus ada cash flow yang masuk ke perusahaan. Nah, cash flow inilah yang kemudian kita konversi dengan diskonto kalau kita menggunakan pendekatan atau capitalization untuk menjadi value. Itu gampangnya sih. Keuntungan gitu ya. Keuntungan hanya diperoleh kalau ada aliran kas ke perusahaan. Oke, prinsipnya kedua adalah going concern. Apa itu going concern? Ini lanjut ke penilaian-penilaian. Izin berjalan, Pak. Iya. Nomor berapa, Mbak? Nomor 6, Pak. Mas Maulana nomor 16 ya. Oke, 16 sama. Iya, Mbak. Apa, Mbak? Silakan. Going concern. Jadi kalau yang saya ketahui going concern itu seperti yang sedang berjalan saat ini, kemudian sampai terus dengan tak terhingga gitu ya, Pak. Oke. Artinya konsepnya perusahaan itu akan berjalan terus, tak tertinggal. Artinya apa? Kalau Anda tadi punya kepemilikan atas perusahaan, konsepnya kalau kita bicara bisnis, maka kepemilikan perusahaan itu seterusnya dan diharapkan tumbuh itu. Tumbuh sampai cash flow ke N, dia enggak? Hanya kalau Anda tahu ini Anda meninggal pun Anda masih, gimana secara tekniknya Anda menilai? Oke. Perpetuity. Oke, artinya apa? Kalau Anda menggunakan pendekatan selama ini seringkali belajar di real property, Anda buat periode spesifik atau periode proyeksi ditambah dengan namanya apa perpetuity? Terminal value. Terminal value. Oke. Inilah yang mendasari kenapa kemudian ada konsep terminal value dengan perpetuity ya. Artinya karena konsep going concern. Kita nggak mungkin mengkuantifikasi 10 tahun ke-11, 12 gitu ya. Karena masa depan itu sifatnya adalah uncertainty, penuh ketidakpastian. Makanya konsep inilah yang kemudian digunakan. Ya, ada periode spesifik, ada terminal value. Nanti perpetuity ada berapa konsep? Dua, Pak. Dua. Apa sama apa? Annuity sama constant growth sama tetap, ya nggak? Oke. Maka ada yang R-G, ada yang tingkat diskonto aja. Nanti akan kita ulang kembali, kan itu ada dapat di manajemen keuangan. Oke. Nah ini kita ngobrol itu dulu supaya paham going concern. Apa sih prinsip going concern? Oke, sehingga penilaian bisnis itu apa sih? Proses menentukan nilai. Nilai apa? Bisa perusahaan, bisa ownership interest. Itu bicara penyertaan, gitu ya. Bisa saham, gitu ya. Bisa kepentingan yang lain, gitu ya. Bisa derivasi dan lain sebagainya dari saham itu. Oke, itu kalau kita lihat dari American Society of Appraisal mendefinisikan itu. Bagaimana kalau peraturan yang lain? Nah, ini teman-teman kita yang di JTP sama aja, menentukan kegiatan ya, menentukan
jenis nilai. Nanti ketika kita bicara jenis nilai, ada dasar nilai, ada standar nilai. Ini minggu depan akan kita belajar. Sehingga kita akan sering fair value, apalagi fair market value, gitu ya. Objektif. Nah, untuk objektif berdasarkan fakta tadi teman-teman Anda. Profesional, artinya profesional, ya mengerjakan sesuai dengan kompetensinya, keahliannya. Maka tidak bisa seorang penilai itu asalnya tidak memiliki kompetensi, pengetahuan untuk menilai. Sesuai dengan standar. Nah, standarnya tentunya peraturan yang ada di perpajakan. Salah satunya SE 54. Oke, konsepnya adalah premisnya, asumsinya adalah going concern atau menilai saham. Oke, itu di DJP. Pak Ruki juga memberi pendapat, kegiatan untuk memberikan pendapat atas nilai-nilai apa perusahaan dan penyertaan. OJK juga sama. Ya, definisi aja. Opini objek penilaian bisnis. Nah, artinya ada objek penilaian bisnis, berarti tidak banyak dong, gitu ya. Tidak cuma perusahaan, tidak cuma ekuitas. Oke, secara garis besar kalau kita simpulkan, ya udah. Kalau bicara penilaian bisnis, perusahaan dan penyertaan. Oke, sampai sini paham? Ya. Nah, sekarang apa yang Anda nilai? Katanya tadi paham. Paham, Pak. Apa yang Anda nilai? Maka nanti pertanyaannya lanjutkan sesuai RPS. Apa beda properti sama bisnis? Yuk silakan, apa itu properti dulu? Tadi bisnis sudah kita omongin kan ya. Ulang nih berarti. Apa itu bisnis? Properti. Mas Afan Zubair. Properti bisa berupa aktiva tetap, nggak? Aktiva tetap. Aktiva tetap. Aktiva tetap. Nah, kalau yang nggak tetap, properti bukan? Apa ya? Paten, Iya, Pak. properti bukan? Properti. Aktiva tetap. Berarti properti aktiva tetap dan aktiva tidak tetap. Bisa berupa aktiva tetap dan aktiva tidak tetap. Oke, bisa aktiva tetap dan tidak tetap. Mas Rifandi, sepakat? Menurut saya properti itu sesuatu yang bisa dimiliki, Pak. Baik yang berbentuk atau tidak, berwujud atau tidak. Oke, properti itu sesuatu yang bisa dimiliki. Nah, kalau begitu ada bisnis, tadi ada perusahaan, ada saham, gitu. Itu bisa dimiliki kan? Bisa, Pak. Nah, kalau begitu, itu termasuk properti bukan? Termasuk, Pak. Kalau begitu, kenapa ada penilaian properti, ada penilaian bisnis? Menurut saya itu, seperti yang pernah saya baca itu, kan properti itu ada real property, personal property, terus perusahaan atau badan usaha dan hak kepemilikan finansial. Jadi yang properti yang benar-benar properti itu seperti bangunan atau personal property. Nah, kalau yang untuk bisnis itu yang di hak kepemilikan finansial atau saham itu, Pak. Oke. Jadi Mas siapa tadi, Mas? Lupa aku. Nomor absen berapa? 23, Pak. Oke. Jadi properti benar. Apa yang segala sesuatu, konsepnya segala sesuatu yang bisa dimiliki, gitu ya. Kalau kita merujuk ke konsep di penilaian prinsip umum penilaian Indonesia, kalau bicara properti itu ya merujuk pada kepemilikan, apapun yang bisa dimiliki, gitu ya.
hak kepemilikan gitu ya. Baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Kalau berwujud kita namakan real estate fisiknya ditambah dengan hak yang melekat dari kepemilikan real estate, makanya namanya real property. Kalau yang terkait dengan kendaraan namanya personal property. Itu ada hak, ada bukti kepemilikan juga. Nah, kalau yang nggak berwujud, contoh saham, itu kita pemilikan saham. Dengan pemilikan saham berarti kita memiliki hak untuk punya andil terhadap pengelolaan perusahaan. Itu juga properti, gitu ya. Sehingga kalau bicara properti sebenarnya, gitu ya, ya kita ngomong real property, personal property, termasuk hak kekayaan finansial, liability, saham, gitu ya. Aktiva tak berwujud itu juga bagian dari properti. Kenapa seringkali kemudian dibeda-bedakan sih gitu ya? Ini penilai bisnis, ini penilai properti gitu. Kenapa? Kenapa ada penilai bisnis, kenapa ada penilai properti? Oke, kenapa? Jadi properti seperti ini ya, mungkin yang pernah saya ajar di pengantar investasi real estate gitu ya, properti itu semuanya gitu. Bisa dimiliki real property maupun personal property gitu ya. Kalau kita bicara properti gitu ya. Yang real itu ada yang berupa tangible dan intangible-nya adalah hak-haknya. Nah, makanya kemudian dinamakan real property, budel of right, real estate ditambah budel of right. Anda sudah belajar itu. Yang personal property, nah, biasanya bisa dipindah tangankan dengan mudah, bisa dibawa-bawa gitu ya. Tangible, intangible, termasuk di sini surat berharga, goodwill, paten. Perusahaan bisa dibawa-bawa, ya enggak, bukti kepemilikannya aja gitu ya. Terkait dengan sahamnya itu yang bisa kita perjualbelikan, kita bawa, kita lebih liquid gitu ya dibandingkan dengan tangible asset. Nah, kenapa kemudian kok dipisah-pisahkan gitu loh? Oke, belum jawab ya. Nah, kalau gini, kita menilai apa ini? Properti atau properti. Properti biasanya ini berarti ke real propertinya gitu ya. Kalau begini, menilai perkebunannya sebagai sebuah entitas bisnis di dalamnya termasuk manajemennya, aset tak berwujud, terus ini exit knowledge gitu ya, pengetahuan yang dimiliki oleh manajernya kan, manajer itu kan punya value sebenarnya itu. Employee yang talented, yang berpengalaman gitu ya. Kalau ditambahkan begini maka kita menjadi penilaian bisnis. Jadi kalau penilaian bisnis kita menjadi sebuah entitas yang kita nilai. Entitas perusahaan perkebunan gitu ya. Gitu. Kantor pusatnya di Jakarta kayak gini, punya kebun-kebun tadi, gitu ya. Tapi yang dinilai bukan kebunnya, tapi yang kita nilai adalah entitas perkebunannya. Berarti kalau bicara entitasnya di dalam bicara asetnya bisa pengetahuan employee-nya sebagai goodwill dan segala macamnya. Jadi itu menjadi penilaian bisnis. Nah kalau begini nih, perusahaan tercermin dari laporan keuangan tadi sudah saya buat. Kalau aktiva tetap aja yang dinilai, ini berarti menilai Properti, Pak. Properti, Pak. Kalau begini, Bisnis, Pak. bisnis. Kalau begini, bisnis. Karena total aset ya,
Nah, ini juga bisnis. Konsepnya kan H plus modal, harta plus modal sama dengan total aset. Kita menilai pendekatan, salah satunya adalah pendekatan aset, gitu ya. Ada pendekatan aset di penilaian bisnis, itu ada satu pendekatan namanya pendekatan aset dengan cara menilai kembali aset yang dimiliki perusahaan, baik aset tetap maupun aset tidak berwujud dan aset-aset lain yang ada di laporan keuangan, gitu ya. Maka ini semuanya menjadi penilaian bisnis. Jadi kalau penilaian dengan pendekatan aset itu gampangannya Anda menilai ini dinilai semua menuju nilai pasar wajarnya. Oke, itu nanti kita bahas minggu depan gitu ya. Terkait dengan teori. Tapi itu jadi ranahnya penilai bisnis. Oke, sehingga kesimpulannya kalau bicara penilaian bisnis gitu ya, secara garis besar nih objeknya adalah menilai perusahaan, menilai ekuitas, menilai ekuitas tak berwujud. Kalau menilai perusahaan, kuncinya ingat ini. Kuncinya ingat. Dan di manajemen keuangan sudah baca. Lihat capital structure-nya. Lihat capital structure-nya. Gitu ya, artinya kita harus mempertimbangkan aliran pendapatan untuk pemegang utang dan pemegang ekuitas. Gitu ya. Nah kalau begitu, kalau ingin menilai ekuitasnya aja, gimana caranya? Kalau kita menggunakan menilai perusahaan, bisa nggak? Sudah dapat nilai perusahaan, ingin mendapatkan nilai ekuitas. Gimana caranya? Dikurangi nilai hutangnya ya Pak? Kurangi aja nilai hutang sederhananya. Secara gampangnya nih hutang ini menjadi nilai ekuitas. Itu bisa. Jadi kalau mau menilai ekuitas itu dua cara. Muter, cari nilai perusahaan dikurangi hutang, atau Anda menggunakan tadi ekuitas dibagi dengan cost of equity, dikapitalisasi. Bisa. Atau muter cari nilai perusahaan baru dikurangi hutang. Bisa. Atau langsung menilai ekuitasnya juga bisa. Ya, itu model, cara, terserah. Ada orang menuju kampus setan dari Jengkol langsung. Ada juga yang lewat PJMI muter, kemudian keluar sampai gereja, gitu ya, terus lewat sampai KPP ada, terserah gitu ya. Ada yang langsung, ada yang muter dulu. Itu cara orang untuk menilai. Oke. Nah, inilah yang menjawab pertanyaan tadi. Kenapa kemudian dibedakan? Ada penilai bisnis, ada penilai properti. Walaupun sebenarnya objek penilaian bisnis itu merupakan nilai properti. Itu karena tidak kualifikasi penilai gitu. Di SPI, di KUP, Ketentuan Umum Perpajakan bukan. KPUP, konsep dan prinsip umum penilaian menyatakan gitu. Definisi yang saya sampaikan tadi itu kalau tidak ada kualifikasi tambahan, tidak ada keterangan tambahan, keterangan khusus yang menyebutkan, semuanya merujuk properti. Tetapi kemudian peraturan Menteri Keuangan, gitu ya, ini PMK 228, ini tentang apa? Penilai publik. Nilai independen ini, KJPP. Untuk menjadi seorang penilai KJPP harus memiliki kualifikasi. Kualifikasinya level apa? Level baru bisa properti sederhana gitu ya. Maka dia masuknya kepada penilai properti sederhana. Kalau dia sudah bisa menilai pabrik, menilai lapangan golf, maka dia masuk penilai properti. Nah, kalau dia untuk menilai
pesawat, penilai ini ada lagi kualifikasinya penilai personal properti, kendaraan, alat berat gitu ya. Dan masing-masing level ini ada ujian sertifikasi penilainya gitu ya. Jadi kalau Anda USP nanti ini menunjukkan level. Kalau baru level ini ya bisanya ini. Nggak mungkin Anda menilai yang ini atau yang ini. Nah, yang personal, yang sederhana, properti dan personal properti inilah yang sebenarnya dikenal secara umum dengan properti. Ya, sebenarnya kalau bicara properti pembedaan ada penilaian properti atau penilaian bisnis, properti itu merujuk pada real property dan personal property. Nah, kalau penilai bisnis, nah, dia ada USP sendiri, ada pendidikannya sendiri. Sehingga nanti kalau Anda ingin menjadi penilai bisnis, ya Anda mengikuti jalur penilaian bisnis. Kalau Anda menjadi penilai properti, Anda ikut jalur penilaian diklat penilaian properti. Kalau Anda ingin kedua-duanya, gitu ya, mempunyai kualifikasi properti dan bisnis, berarti Anda harus ikut diklat dua bidang ini. Sehingga Anda bisa menilai properti, Anda bisa menilai bisnis. Oke, gitu ya. Jadi sebenarnya ini terkait dengan kualifikasi seorang penilai, sehingga dia layak nggak menilai bisnis, layak nggak dia menilai properti. Kalau menilai properti yang mana? Nah, kalau di pemerintah gimana, Pak? Nah, kalau di pemerintah gimana? Nanti ada penilaian BUMN kan ya? Kalau di pajak juga gimana? Ya. Ada yang tahu? Silakan berpendapat. Mungkin pernah diajar dari dosen-dosen pajak. Yuk silakan. Biar nggak ngantuk. Mbak Kairina, ini gimana kalau di pemerintah ASN? Ada nggak kualifikasi? Seharusnya ada ya, Pak. Ya, seharusnya ada. Oke, ada gitu ya. Pakai mana? Pakai jabatan fungsional. Maka jabatan fungsionalnya ada yang pertama, muda, madya, sampai utama gitu ya. Nah, kalau masih pertama gitu ya Anda baru properti, belum sampai bisnis. Atau kalau Anda D3 lulusan ke DJP gitu ya, Anda baru bisa menjadi asisten penilai. Belum jadi penilai. Jabatan fungsional asisten penilai pajak gitu ya. Pada apa? Ya pada properti yang sifatnya sederhana maupun personal properti. Belum bisa bisnis karena bisnis itu harus S1 kalau di DJP. Ya. Oke, jadi kenapa ada perbedaan properti dan bisnis itu sebenarnya karena adanya kualifikasi penilai yang harus dimiliki oleh seorang penilai sebelum melakukan sebuah penilaian objek tertentu. Gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau bicara properti ya semua. Oke. Nah, kemudian kalau kita detailkan apa objeknya, nah ini bicara penilai publik. Objek penilaian publik tadi secara umum entitas, bisnis atau perusahaan, penyertaan. Surat berharga dan derivasinya ada di sini, tidak hanya saham tadi ya, tidak hanya saham di sini, tetapi juga derivasi. Ada option, ada swap, ada kontrak dan macam-macam. Kalau nanti sekolah S2 mungkin mengambil Magister Manajemen akan dibahas lebih banyak. Hak kewajiban perusahaan, hak intelektual, RTB, kerugian ya, karena kegiatan operasi perusahaan mengakibatkan kerugian korporasi terkait kenaikan material itu juga. Opini kewajaran. Nah ini kalau di DJP ini menjadi salah satu bagian
fairness opini, dan instrumen keuangan lainnya. Aset keuangan gitu ya. Konteks akuntansi nanti di sana. Itu penilai publik. Di OJK juga sama, bisnis, perusahaan, penyertaan, instrumen keuangan, aset tak berbut, kewajaran sama. Nah, ini jasa lainnya bisa studi kelayakan bisnis. Jadi Anda kalau dulu belajar decision kriteria pengambilan keputusan, ya, di MK1 ya, benar nggak? Manajemen keuangan 1. Ya kan? Kriteria keputusan di MK1 ngomongin apa? Ya, Pak. Ya, apa aja? Kriteria pengambilan keputusan MK1. Ini ngomongnya apa sih? Feasibility study. Di pengantar investasi real estate juga ada kan? Masa lupa. Yang forecasting itu ya, Pak? Forecast-nya, terus forecast-nya diapain nanti, Mas? Cari NPV. NPV, apalagi? IRR, Pak. IRR, apalagi? Profitability index, gitu kan? Kan jawabannya cuman go atau not go, kan gitu ya? Visible atau tidak visible, gitu ya? Nah, ini merupakan bagian dari jasa lainnya selain penilaian dari seorang penilai bisnis. Jadi penilai publik itu boleh. FS ada. Jadi kalau Anda belajar FS, sebenarnya itu jasa lain dari penilai bisnis. Oke, penilai bisnis lain. Oke, kita lihat. Jadi penilai publik itu jasa lainnya tadi ada FS, studi kelayakan bisnis, bisa menjadi penasihat keuangan korporasi, bisa pengawas pembiayaan proyek. Itu kalau ini jasa lain, jasa lain selain penilaian. Karena ini tidak menilai, bukan memberikan opini nilai. Ini dari seorang penilai publik. Kalau di DJKN, objek penilaiannya adalah entitas, ekuitas, kerugian ekonomi tadi, instrumen keuangan, dan objek penilaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, nanti kita lihat apa itu peraturan perundang-undangan yang lain. Ini kalau DJP, penilaian entitas, penilaian ekuitas. Gitu ya, objeknya itu di DJP. Oke, selanjutnya Anda udah tahu apa itu penilaian bisnis, kemudian objeknya apa, kira-kira tujuan penilaian itu untuk apa? Anda sudah selalu belajar tujuan penilaian, nanti kaitannya dengan jenis nilai, ya nggak? Kalau tujuannya untuk lelang, objeknya apa? Kalau nggak tanah, bangunan, atau perusahaan, nilainya nilai apa? Nilai likuidasi, atau nilai jual paksa. Nah, ini salah satu tujuannya untuk lelang. Nah, kalau penilaian bisnis, tujuannya untuk apa? Buat merger mungkin, Pak. Merger. Oke, Anda udah belajar kemarin merger. Apalagi? Restrukturisasi mungkin, Pak. Restrukturisasi, gitu ya. Contohnya restrukturisasi ketika PLN sama Mandiri punya hutang, gitu ya. Hutangnya kemudian belum terbayar, di restrukturisasi diganti apa? Restrukturisasi hutang kan ya? Restrukturisasi ganti saham lah, dikonversi menjadi saham. Dan nilai sahamnya berapa nih, hutang di saham berapa? Apalagi? IPO spin-off, Pak. Spin-off. Spin-off. Contohnya dulu BNI punya divisi namanya BNI Syariah. Nah, BNI Syariah kemudian spin-off, divisinya melepaskan diri, terpisah dari BNI Convent. Perlu dinilai berapa? Apalagi?
Divestasi, Pak. Divestasi. Mau pemerintah, mau swasta punya saham, sahamnya dilepas, gitu ya. Divestasi. Jual. Oke, ini beberapa contoh tujuan pemanfaatan bisa untuk joint venture, gabungan usaha, kemudian ada divestasi tadi, ada right issue. Right issue itu perusahaan sudah punya saham modal disetor, itu sudah ada saham, ingin nambah lagi gitu ya. Nah, ketika nambah lagi ini ada pemilik ABC. Nah, ABC inilah yang dibeli hak utama untuk memesan penerbitan saham baru. Dia udah pernah IPO, dimiliki ABC, nah ini pengen nambah lagi. Pengen nambah lagi dengan hak memesan efek terlebih dahulu, artinya mereka bisa beli yang ini. Tapi kalau pamannya C nggak mau, ya udah bisa dilempar ke A. Harapannya dengan ini supaya tidak terjadi dilusi. Salah satunya ya. Apa itu dilusi? Penurunan kepemilikan saham, Pak. Penurunan? Kepemilikan saham. Penurunan proporsi kepemilikan saham. Ya. Ada private placement gitu ya. Kalau private placement ya tambah baru tetapi dijualnya keluar, tidak ke dalam dan tidak ada hak memesan efek terlebih dahulu gitu ya. Kemudian kepentingan merger akuisisi tadi, pelaporan keuangan untuk LKPP, pemerintah punya BUMN gitu ya. Atau BUMN atau PT swasta sekalipun gitu ya, ingin dinilai ulang itu aset-asetnya, itu boleh. Penyelesaian urusan sengketa itu kalau ada para pihak terkait dengan kewajaran nilai, biasanya nanti larinya ke fairness opinion. Anda punya portofolio dinilai, gitu, restrukturisasi, pemisahan tadi, spin off, IPO, cross selling, ini semua ada, fairness opinion, valuasi internal dan lain sebagainya. Ini contohnya kebutuhannya. Ada 2 PT gitu ya, PT AB dan PT SF. Ini saya ambil dari bukunya Irwan Jaya, All About Corporate Valuation. Salah satu aja, nanti ada cross selling, silakan Anda baca di sana ada. Ada yang swap, ada contohnya di sana. Ada right issue, bentuknya kayak apa sih? Gitu ya. Semua berangkat dari data ini. Nah, ini yang saya ambil adalah contoh kalau terkait dengan joint venture. Ya, terkait dengan joint venture. Jadi masing-masing perusahaan di catatan laporan keuangannya seperti ini. Kemudian untuk kepentingan joint venture dinilai ulang, dinilai ulang kepemilikan atas masing-masing pihak. Gitu ya. Setelah dinilai ulang nilainya 500, yang satunya 1 miliar. Maka ini menjadi proporsi baru ketika joint venture berdasarkan valuasi. PT ABSF itu digabung gitu ya. Di PT AB tadi ada 2 orang pemilik dan 3 orang pemilik PT SF. Gabung gitu ya. Nah, kepemilikannya menjadi proporsinya seperti ini dasarnya apa? Dasarnya adalah valuasi. Oke, itu ya contoh peranan penilai ketika menggunakan penilaian. DJP apa? Nah, kalau DJP konteksnya di SE 54 itu sebenarnya terkait dengan kewajaran. 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 Apa aja? Apakah itu harta perseroan, persekutuan, gitu ya, saham, gitu ya. Mempunyai, nah ini, mempunyai hubungan istimewa atau afiliasi. Nah, A jual ke B, apa yang dijual? Perusahaannya. Nah, A pasti dapat duit toh dari B, dapat uang. Akhirnya menjadi objek pajak penghasilan, ya enggak?
Nah, pertanyaannya dasarnya pajak penghasilan apa? Ya, berapa yang dibayarkan? Berapa yang dibayarkan? Tentunya dasarnya adalah value dari perusahaan A yang dijual. Wajar enggak? Nah, kalau enggak wajar kan berarti ada kurang bayar, ya. Bahasa sederhananya gitu ya. Nah, ini hanya untuk jika A dan B punya hubungan istimewa. Anak dan induk gitu ya. Anak perusahaan dengan induk perusahaan gitu. Itu. Tapi kalau A dan B ini tidak ada hubungan sama sekali, ya tidak perlu. Termasuk penilaian terkait dengan aktiva tak berwujud, gitu ya. Sama terkait dengan penghasilan tadi. Oke, termasuk angka likuidasi, penggabungan, peleburan, dan pemekaran, pemecahan, dan lain sebagainya. Itu konteks di DJP. Dari objek yang cuma 2, ekuitas dan utang, larinya kemana-mana. Ekuitasnya iya, perusahaannya iya, di dalam perusahaan ada ATP ya, menjadi objek. Oke, pemanfaatannya ya, untuk kewajaran atas transaksi terkait dengan pajak penghasilan. Gitu. Kalau DJKN, ini tambahannya selain tadi, ini yang lebih spesifik, Per 01 tahun 2012 terkait dengan BUMN yang di bawah Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan. Bukan yang di bawah Menek BUMN. Kan BUMN ada yang dikelola langsung. Nah, yang belum TBK, yaitu BUMN di bawah Kementerian Keuangan dan belum TBK. Maka sahamnya dinilai oleh pemerintah. Pedomannya ini oleh DJKN nantinya. Dalam rangka apa? Penggabungan, peleburan, pembubaran, pengambil alihan, dan lain sebagainya. Oke. Itu terkait dengan di penilaian DJKN lingkup jadi gini, ketika menjadi seorang penilai di DJKN mempunyai kualifikasi bisnis, maka ketika ada analisa kelayakan bisnis terkait dengan pengelolaan BUMN, walaupun ini BUMN-nya berupa tanah atau bangunan, tapi untuk kerjasama pemanfaatan dengan pihak ketiga, maka ini konteksnya menjadi penilaian bisnis. Gitu ya. Harus dilakukan oleh penilai mulai kualifikasi penilai bisnis. Dia larinya ke AKB. AKB itu salah satu bagian dari visibility 1. Analisa kelayakan bisnis. Visibility 1. Gitu. Tapi hanya dari sisi keuangan. Kalau AKB kan kemarin ngomongin properti, ngomongin AMDAL, ngomongin pasar, gitu ya, pasar properti. Nah, ini hanya dari sisi ini, financial. Nah, ini aja. Itu kan ada kelayakan bisnis. Oke, ini materi terakhir. Ya, terkait dengan pedoman penilai peraturan. Kalau penilai publik itu ya SPI, kalau terkait dengan penilaian objek bisnis ya ada 320 aset tak berwujud, 330 penilaian bisnis, ekuitas dan properti, ekuitas dan perusahaan, dan instrumen keuangan lainnya, option swap dan lain sebagainya. Kemudian karena biasanya kalau OJK, kalau publik itu kayak seringkali bersentuhan dengan perusahaan PT yang listing di bursa, maka mereka tunduk pada peraturan OJK dan juga petunjuk teknisnya. Dari ini turunannya ada SOJK. Gitu ya. Kalau penilai DJP ada SE 54 tadi sudah kita kutip sebagian, dan juga SE 05 untuk tujuan perpajakan. Kalau ini lebih detail untuk properti, bisnis, dan penilaian. Teknisnya di sini. Kalau di sini lebih ke
prosedur administrasi dan lain sebagainya. Kalau DJKN ada 173, ini ngomongin penilaian properti, penilaian bisnis, dan penilaian SDA. Dan tadi kalau untuk BUMN yang tertutup terkait dengan sahamnya, maka menggunakan Per 01/2013. Oke. Sekarang silakan Anda simpulkan apa perbedaan penilaian bisnis dengan penilaian properti. Oke, terakhir nih. Apa perbedaannya? Objeknya beda? Beda, Pak. Beda, Pak. Oke, udah tahu ya bedanya? Tadi udah ada, objeknya beda. Karakteristik objeknya beda? Beda juga, Pak. Bedanya di mana? Kalau properti itu karakteristik dari objeknya biasanya lebih statis. Sedangkan kalau bisnis itu lebih dinamis atau fluktuatif gitu objeknya, Pak. Oke. Karena konsep going concern biasanya menjadi lebih dinamis gitu ya. Ilmu pengetahuan beda? Ilmu pengetahuan juga beda, Pak. Beda ya. Kemudian pendekatan beda? Beda juga, Pak. Tadi ada aset, ini nggak ada aset, gitu ya? Iya, Pak. Nah, prosedurnya beda? Prosedurnya beda? Beda, Pak. Bedanya Mungkin di mana? di dokumennya, Pak. Dokumen. Ya. Kalau dokumennya beda, efeknya nanti? Gimana, Pak? Kalau dokumennya beda, efeknya apa? Di laporan keuangannya mungkin, Pak? Ya, itu beda, bentuknya beda, datanya. Nah, efek dari bedanya nanti apa? Datanya udah beda, efeknya? Ini kelas berapa ya? 502, Pak. BPC 1, 52. Bedanya di mana? Artinya, kalau dokumen yang dibutuhkan beda, cara menganalisanya juga beda. Datanya makro, industri, data perusahaan, data pembanding. Analisanya apa ya tadi? Makroekonomik, analisa industri, perusahaan, kemudian ada analisa penyesuaian dulu sebelum dengan analisa rasio dan juga proyeksi. Tapi kalau di sini, analisanya lebih ke regional, ekonomi makro regional, kemudian data properti, kemudian analisanya data analisa pasar properti. Sehingga nantinya menghasilkan di sini highest and best use. Kalau di ini yang ngomongin highest and best use. Gitu ya. Oke. Bedanya di sini ini lebih beda. Kalau di sini relatif sama, di sini penghitungan nilainya juga relatif sama, proses pendekatannya tadi udah beda. Nah, di sini nih data dan cara analisanya juga menjadi berbeda. Oke, sampai sejauh ini jelas? Silakan yang mau bertanya. Nggak ada pertanyaan? Jelas? Fahri Muwafaq, jelas? Masih bingung sebenarnya. Yang bingung yang mana? Tanyakan. Masih bingung yang itu, Pak, yang penilaian properti sama penilaian bisnis itu, Pak. Masih susah bedain aja, Pak. Oke, jadi begini, Mas. Kalau penilaian bisnis itu, kalau kita bicara objek ya, kalau kita bicara objek, maka kita bicaranya ada terkait dengan
saham, ekuitas, atau perusahaan, aktiva tak berwujud. Sebenarnya secara fisik kan ada itu ya, fisik. Kantor perusahaannya ada, tapi kita tidak bicara kantor, tetapi kita bicara yang tidak berwujud, kepemilikannya yang kita nilai gitu ya. Dengan kepemilikan perusahaan, kepemilikan saham itu benefit apa yang kita miliki. Tetapi kalau hotel, jadi gini, biar gampang, jelas gini aja deh. Ini izin dulu ya, saya jam 9 ada rapat, saya join dulu sebentar. Paling masih nunggu. Izin dulu. Oke, ternyata jam 9:30. Oke, kita lanjutkan. Ini pamannya hotel, Mas. Oke. Hotel gitu ya. Hotelnya hotel di Indonesia, tapi dia menggunakan manajemennya dari Sheraton. Ada Sheraton Mustika. Sebenarnya itu milik perusahaan Mustika, tetapi manajemennya Sheraton. Atau Ibis, padahal hotelnya di Indonesia. Pemiliknya orang Indonesia, tapi manajemennya Ibis. Manajemennya Ibis itu. Dikoperate oleh Ibis itu. Nah, sekarang kalau Anda menilai hotelnya, ya, hotelnya secara fisik, maka Anda harus bedakan nih. Anda itu menilai hotel sebagai real property atau hotel sebagai bisnis. Nah, pertanyaan saya gini, hotel ini pendapatannya bagus nih. Salah satu penyebabnya kira-kira kalau namanya Sheraton ini lebih terkenal nggak daripada nama Sheraton Mustika gitu. Daripada Hotel Mustika gitu. Lebih terkenalan Sheraton atau Mustikanya? Siapa tadi yang tanya? Sheraton ya, Pak? Sheraton. Sheraton. Sehingga apa? Kalau Anda bicara penilaian properti, Anda harus hati-hati dengan Sheraton. Kalau pendekatan pendapatan gitu ya. Anda buat properti ini, kalau secara konsep Anda harus hati-hati membedakan, jangan-jangan nilai Anda di dalamnya itu masih mengandung nilai karena efek Sheraton. Pada Sheraton itu aktiva tak berwujud. Gitu ya. Sehingga secara konsep aturan nih prakteknya Anda harusnya mengetahui dulu berapa nilai HTP efek Sheraton yang menjadi pengurang atas properti gitu. Nah, kalau kita bicara penilaian propertinya, toh ya udah kita hanya ngomongin ininya. Toh. Kalau kita kontekan dengan pendapatan, kita masuk ke agak teknis supaya bisa beda. Kalau kita menggunakan penilaian bisnis dengan pendekatan properti, saya sama-sama pendapatan nih. Mungkin agak bingung ketika pendapatan. Dengan penilaian properti bisnis. Nah,
Ini gini, Mas. Kalau Anda menilai properti dengan pendekatan pendapatan, caranya gimana? Caranya gimana? Ayo, pendekatan pendapat. Kapitalisasi pendapatan. Oke, kapitalisasi. Yang dikapitalisasi apa, Mas? Contoh ini paling gampang kapitalisasi. Kapitalisasi. Apa yang Anda kapitalisasi? Income. Oke, net operating income. Ya nggak? Ketika bicara net operating income, di situ kita bicara potensial gross income dikurangi collection loss sama EGI kan gitu ya? Efektif gross income gitu ya? Dikurangi dengan biaya-biaya, ketemunya NOI kan? Benar? Betul, Pak. Nah, sekarang untuk mendapatkan NOI kita bicara pengeluaran di sini. Kalau Anda membangun hotel ini dengan utang, terus kemudian Anda bayar biaya hutang, bunga hutang, masuk nggak biaya pengurangan operasi dari hotel ini? Masuk nggak biaya itu terkait dengan pengelolaan propertinya yang menghasilkan pendapatan ini? Dikurangkan nggak? Masuk. Masuk. Enggak, Pak. Ada yang masuk, ada yang enggak. Oke, nanti baca bukunya Fraser Institute ya. Bunga hutang di sini tidak masuk terkait dengan penentuan NOI. Kenapa? Karena hutang di sini itu merupakan konsepnya investasi. Walaupun punya hotel itu juga artinya ini dalam rangka Anda mendapatkan pembiayaan. Pembiayaan itu untuk mendapat hotel. Nah, kalau kita bicara properti, kita hanya bicara pendapatan yang dihasilkan dengan mengoperasikan properti ini. Sedangkan biaya investasi pembayaran bunga ini itu tidak menjadi bagian dari operasi ini. Malah justru biaya pencadangan untuk ganti karpet itu ya masuk tiga ini karena kaitan dengan operasi. Nah sekarang kalau ini bicara bisnis, ini teknis sebenarnya sih. Nah, saya ceritakan tadi pendapatan, kan ya, menilai hotel ini sebagai satu kesatuan entitas bisnis, maka pendapatan hotel ini akan kita artinya cash flow. Nah, seringkali kita gunakan cash flow. Karena ingat nggak di manajemen keuangan? Bisnis itu kan tadi konsepnya penanaman modal ya, investasi kan? Betul nggak? Sampai sini bisa dipahami? Bisa, ya, kan? Pak. Ketika bicara investasi, Anda ingin mendapatkan, pendapatan. Nah, pertanyaan saya nih, kalau konsep manajemen keuangan, yang lebih penting ketika Anda bicara investasi bagi seorang manajemen keuangan, pendapatannya atau cash flow-nya? Cash flow-nya, Pak. Bukan pendapatan berupa laporan keuangan yang menghasilkan net income, kan? Iya nggak? Iya, Pak. Nah, ketika bicara menentukan cash flow, Anda masih ingat langkah-langkahnya NI gitu ya? Ditambah dengan depresiasi, ditambah dengan working capital, ditambah capex gitu nggak? Iya nggak? Iya, Pak. Pertemuan terakhir sebelum pertemuan manajemen keuangan. Nah, ini baru konsep proyek. Kalau konsep untuk penilaian bisnis, nanti akan dipertimbangkan ada bunga gitu ya. Nah, di sini masuk. Oke. Ini masuk. Karena konteksnya kita bicara bisnis entitas. Pendapatannya apa? Pendapatan cash flow. Cash flow-nya akan dialirkan ke siapa? Ya ke kreditur untuk bayar bunga, juga ke ekuitas. Ini dari sisi pendapatannya ada satunya NOI, satunya cash flow. Nah, bicara NOI, tadi salah satu unsur biaya bunga. Ini baru, sudah beda. Artinya kalau dari sisi, mungkin Anda baca slide yang lain ya, dari dosen lain, di breakdown tuh di situ ada NI, NOI-nya,
ada kapitalisasinya gitu ya. Nah, ini contohnya. Kalau bicara properti ya hanya pendapatan dari properti itu. Kelihatan operasi properti. Yang tidak terkait dengan properti yang kalau yang di sini ya terkait dengan operasional ini gitu ya. Operasi entitas bisnis secara keseluruhan, konteksnya investasi dari mendapatkan dana, dananya dikelola sampai kemudian menghasilkan pendapatan. Gitu ya. Nah, ketika bicara entitas bisnis di sini, Anda ngomongin laporan keuangan, ada aktiva tak berwujud, itu juga menjadi bagian. Di dalam ini ada manajemen. Maka ketika nanti kita menilai bisnis dengan satu pendekatan tertentu gitu ya. Gini. Oke. Sekarang Anda menginvestasikan dana tadi dari hutang, dari kreditor, dari ekuitas untuk mendapatkan pendapatan. Pertanyaan saya, pendapatan itu hasil kerja dari siapa? Aktiva berwujud apa aktiva berwujud atau aktiva tak berwujud atau kedua-duanya? Kedua-duanya Bapak. Kedua-duanya. Sehingga kalau kita bicara nilai sebuah entitas perusahaan, kita juga harus mempertimbangkan aset yang dimiliki perusahaan itu baik berwujud maupun tidak berwujud. Kalau properti ngomongin itu enggak? Selama ini Anda belajar? Enggak, Pak. Enggak. Nah, semoga penjelasan itu menjawab gitu ya, paling tidak. Nanti akan kita lihat lebih jauh. Gitu. Bisa dipahami nggak yang bertanya tadi, Mas? Bisa, Pak. Gitu ya. Oh, tadi ada yang nyebut bunga masuk enggak gitu. Coba dibuka di Appraisal Institute bunga pembiayaan itu masuk menjadi pengurang biaya operasional sepertinya enggak? Nah, itu contoh gampangnya. Kalau entitas bisnis ya tidak hanya aset tetapnya, tetapi juga aset-aset lain yang ada di perusahaan itu, baik itu hutangnya, baik itu aktiva tak berwujud, paten, goodwill itu harus kita pertimbangkan. Gitu ya. Kalau bicara cash flow, artinya pendapatan yang masuk ke sebuah entitas bisnis itu merupakan kontribusi dari aktiva berwujud maupun tidak berwujud yang akan didistribusikan kembali kepada siapa? Kepada kreditor maupun kepada pemegang saham. Kalau kita bicara properti, nggak ngomongin itu, Mas. Nah, pokoknya hotel itu 1 tahun dioperasikan dapat duitnya berapa. Terus pengurang dari pendapatan potensialnya itu kira-kira apa aja. Udah gitu. Kalau di bisnis, enggak. Kita harus mempertimbangkan proyeksi cash flow-nya itu untuk yang akan didistribusikan ke pemegang saham maupun pemegang hutang, gitu ya. Sehingga kita harus mempertimbangkan nanti ada ini apa? Pembayaran bunga atas investasi pinjaman. Nah, nanti coba Anda baca lagi, gitu ya. Bisa kita share minggu depan, diskusikan. Depresiasi gimana perlakuannya kalau terkait dengan penentuan nol? Masuk nggak? Coba baca di Appraisal Institute. Depresiasi atas aset. Oke, silakan yang lain yang mau bertanya. Pak mau nanya Pak, tapi mungkin rada di luar sedikit dari materi ini. Iya, silakan. Kalau misalkan penilaian properti komersial itu dia lebih condongnya mirip ke penilaian properti biasa atau bisa lebih mirip juga ke penilaian bisnis karena kan terkait dengan komersial juga kan Pak. Oke. Jadi begini Mas. Konsep pendekatan
pendapatan di properti itu sebenarnya konsepnya adalah investasi. Artinya kalau kita bicara penilaian properti berarti komersial ya, kan di pendekatan pendapatan yang properti yang generate income producing property, maka tepat dinilai dengan pendekatan pendapatan. Ya nggak? Ya betul ya? Oke. Sorry. Aduh, nggak bisa. Dinilai dengan pendekatan pendapatan karena teorinya juga ngomong seperti itu. Sehingga apa? Nilai value dari properti yang menghasilkan pendapatan adalah fungsi dari pendapatan. Tadi sudah sampaikan berarti pendapatan ini harus dikonversi menjadi nilai. Kalau nggak didiskonto ya dikapitalisasi. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan kan, ininya itu dari mana? Itu. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Berarti ini kalau konsepnya properti, ini harusnya berangkat dari NOI yang dihasilkan oleh properti. Nah, kalau NOI dari properti tadi, mulai dari PGI, biaya, sampai ketemunya net income. Nah, ketika bicara net income kan ini identik dengan pendapatan dari pendapatan bersih dari kegiatan properti itu kan, betul Mas? Ya. Sehingga kalau kita artinya gini, kalau pertanyaan apakah itu identik dengan pendekatan bisnis, jadi kalau bicara fungsi nilai ada fungsi dari pendapatan ya identik artinya caranya ya cuman dikapitalisasi, didiskonto atau dikapitalisasi. Tapi yang menjadi berbeda adalah di sini nih, kuncinya di sini. Benefitnya beda ini dan kalau di sini macam-macam Mas. Ada yang net income, ada yang dividen. Kalau menilai sadar maka ada dividen growth model gitu. Kalau surat berharga itu berarti kupon didiskonto dengan YTM. Kalau obligasi ya. Kalau net income ini belum tuntas gitu ya. Tapi penting biasanya kalau kita bicara perusahaan bukan net income, identik dengan ini aja. Ini plus apa? Ada yang depresiasi, ada yang working capital, ada capital expenditure plus utang jangka panjang, kurangnya utang jangka panjang tahun lalu, perubahan utang jangka panjang tergantung itu untuk nilai apa. Kalau nilai ekuitas pakai ini, kalau terkait dengan penilai perusahaan nanti ada bunga, interest, pembayaran bunga. Oke, jadi balik pertanyaan intinya, identik kemana? Kalau hanya secara metode mengkonversi nilainya, identik. Kalau nggak didiskonto, ya dikapitalisasi. Karena untuk menentukan nilainya adalah fungsi dari pendapatan. Nah, yang berbeda adalah pendapatannya ini apa? Itu yang dikonversi menjadi nilai. Kalau properti ya pendapatan properti. Kalau ini tergantung yang dinilai apa dulu. Saham, obligasi, perusahaan, dan lain-lain. Oke, sampai itu menjawab nggak? Ya, makasih Pak. Terima Pak. Oke, silakan yang lain. Yang lain silakan. Sudah jelas? Nanti kalau Anda membaca mungkin slide dari kelas lain atau slide dari KLTeng ada yang memberi plot dengan NOI-nya, WACC-nya, gitu Anda udah tahu kan ya? Kan udah tahu objeknya, terus pendapatannya dari mana ya ini contohnya. WACC-nya atau tingkat diskonto bukan? Kalau diskonto kalau di properti mengenalnya ada summation method, band investment itu ya? Ya nggak? Kalau dari sisi diskontonya, kalau properti ada band investment, ada summation, ya. Kalau di sini ada
BACC, gitu ya. Nanti kalau aktivitas ya cuma KE, CHPM, metodenya. Ini metodenya Penn Investment sama Summation. Oke, sampai sini kira-kira menambah pengetahuan nggak, memperjelas, atau Anda malah jadi bingung antara properti dan bisnis? Oke, silakan yang lain. Jelas? Mas Fahri Muwafaq, jelas? Jelas, Pak. Aditya Arif, jelas? Alhamdulillah masih jelas, Pak. Oke, Mbak Putri Mandar? Jelas, Pak. Aziz Iskandar, jelas? Jelas, Pak. Ya, saya harap jelas gitu ya. Anda paling tidak udah tahu tuh kalau saya menilai bisnis, jadi ya bedanya di mana? Sebenarnya penyebutan bisnis properti itu kualifikasi yang membedakan seorang boleh menilai bisnis atau properti. Nah, kemudian kalau teknisnya, sehingga apa? Ada tahu objeknya, teknisnya nanti akan tahu. Gitu ya. Tadi sedikit kita sudah bicara perbedaan teknis gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri. Oke, nanti tolong PIC-nya kalau ada email kelas bisa saya link share Google Drive dan nanti yang akses email kelas gitu aja. Kan teman-teman semua bisa akses email kelas kan? Nah, nanti aksesnya pakai email kelas biar saya nggak nge-approve sebanyak 20 siswa, cukup pakai email kelas. Di situ ada tayang, ada buku, ada RPS, ada contoh laporan penilaian. Jadi Anda kan dapat tugas tuh. Di situ ada laporan analisa makro mikro itu kayak apa, di laporan keuangan penilaian, dan juga contoh laporan penilaian. Gitu ya. Anda bisa cicil dari sekarang, gitu ya, supaya tidak kepayahan nanti. Terus ada peraturan, ya, peraturan di DJP, gitu, maupun DJKN dan PMK terkait dengan penilaian. Oke, saya harap jelas. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Kalau nggak ada pertanyaan, tolong dibaca buku terkait bab pembahasan minggu depan. Gitu ya. Saya akan lebih diskusi gitu ya, supaya nggak satu arah, supaya lebih mudah untuk dipahami. Oke, saya harap Anda paham. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Terima banyak, kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak.